KM13 ini agak ini ya Pak, ada unik karena kita ini di sini elevasinya yang paling rendah dari rumah pompa yang lain. Saat kita gali pasti muncul air yang rembes dari hasil galian tersebut dari dalam maupun dari sebelah-sebelahnya ya, kanan kirinya. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di Jalan Daan Mogot Raya, Jakarta Barat, di mana saya berada titiknya di samping flyover Daan Mogot ya. Saya akan menjelajahi lokasi proyek rumah pompa. Itu rumah pompa dan Mogot ya. Rumah pompa dan Mogot ini di mana kontraktornya adalah Abi Praya ya, yang dipilih oleh Dinas Sumber Daya Air untuk membangun rumah pompa ini. Saya akan masuk ke dalam rumah pompa ini karena saya udah izin. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang saya sudah berada di lokasi proyek rumah pompa dan Mogot, tepatnya di dekat JPO rumah pompa. Nah, jadi sistem tata air pompa dan Mogot, atau kita singkat saja rumah pompa dan Mogot ini, ada 4 lokasi ya. Lokasi pertama ini rumah pompa di Depak yang saat ini sedang saya kunjungi. Lalu ada rumah pompa di kilometer 13 ini. Lalu ada rumah pompa kilometer 13A dan rumah pompa kilometer 13B. Sobat Jelajah Jakarta, saya akan bertanya ke Pak Muhammad Idan Sauki selaku Site Operation Manager PT Abi Praya, kontraktor pelaksana proyek rumah pompa dan Mogot ini, mengenai dimensi dan spek yang ada di rumah pompa dan Mogot pertama yang ada di Depak ini. Untuk dimensi kolam olakan yang ada di Depak ya Pak, itu panjangnya sekitar 20 meter dan sampai kolam olah existing itu ada sekitar ditambah 24 meter jadi 44 meter. Untuk tampungannya itu sekitar panjangnya 20 meter, lebarnya sekitar 10 meter dan dalamnya sekitar 6 meter. Jadi kira-kira ada kalau volume sekitar 1.200. Untuk rumah pompa yang ada di tempat ini, kolam olakannya itu pengambilan airnya ada di seberang jalan Danau Gede, di tepatnya lebih di utara. Jadi ada saluran cross drain yang dimanfaatkan untuk mengaliri air ke arah kolam olakan yang ada di sini. Kita akan tanya-tanya pada kontraktor mengenai rumah pompa existing itu. Untuk rumah pompa existing, di dalam kontrak kami terdapat renovasi kecil ya Pak. Di rumah pompa yang baru ini akan dibesarkan kapasitas kolamnya semuanya. Jadi kami berharap juga bisa bermanfaat, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat khususnya di sekitar Daan Mogot. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang saya berada di lokasi kedua di rumah pompa dan Mogot ini ya. Kondisinya seperti ini. Saya akan bertanya lagi dengan Pak Uki mengenai progres di lokasi ini, termasuk spek dan dimensi di lokasi ini ya. Kita sekarang ada di KM13 dan Mogot, yang di sini airnya juga progresnya juga sama dengan Depak. Kita sudah ke progres galian relokasi utilitas
Dan sekarang kita menunggu untuk teman-teman utilitas memindahkan utilitasnya ke arah DPT yang sekarang udah kita lihat di sini. Ini untuk kabel-kabelnya sudah ya kira-kira sekitar 40% ya udah dipindah. Untuk kolam olak yang akan kami kerjakan di sini itu dimensinya sekitar 8 meter lebarnya, untuk panjangnya itu ada di 14 atau 15 meter dengan kedalaman 4 meter ya Pak. Jadi untuk volume tampungannya kira-kira sekitar 500 kubik di sini Pak, lebih kecil dari yang di Depak. Oh ya, untuk rumah pompa yang existing yang sudah ada di KM 13 ini, itu nanti di kontrak kami akan perbarui dan diperbesar, dan landscape-nya juga ditata lebih rapi lagi. Untuk pengambilan airnya sendiri nanti itu diambil dari bagian utara di Jalan Daan Mogot ini, sama juga seperti di rumah pompa Depak yang sudah kita kunjungi. Jadi ambil dari utara, dikumpulkan di kolam olah, lalu dibuang semua ke Sungai Mukevar. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi proyek rumah pompa kedua ini, yakni di KM 13 ini, ketika musim hujan kondisinya memang terdampak banjir. Perhatikan dua potret yang terpampang di papan informasi ini. Ini potret di mana genangan di Kelurahan Cengkareng Timur dengan tinggi genangan mencapai kurang lebih 50 cm dengan durasi surut kurang lebih 10 jam. Sementara ini adalah genangan di Kelurahan Kedaung Kaliangke dengan tinggi genangan mencapai 30 cm dengan durasi surut kurang lebih 9 jam. Ya. Waktu kemarin musim hujan ya, puncak-puncaknya musim hujan di bulan Januari Februari itu terjadi di sini terjadi banjir yang paling parah itu ketinggiannya sekitar 70 cm Pak. Jadi sepaha orang dewasa ya Pak. Jadi di sini kita bangunan untuk direksi kit, insya Allah kami tinggikan semua, jadi tidak terjadi kemasukan air ke dalam bangunan seperti itu. KM 13 ini agak ini ya Pak, ada unik karena kita ini di sini elevasinya yang paling rendah dari rumah pompa yang lain. Jadi saat kita gali pasti muncul air yang rembes dari hasil galian tersebut, dari dalam maupun dari sebelah-sebelahnya ya, kanan kirinya. Karena mungkin ini elevasi yang paling rendah, akhirnya dari elevasi paling rendah itu air gampang rembes dari dalam. Untuk penanggulangan secara teknis nanti kita mungkin mempercepat adanya pekerjaan SSP ya Pak ya, atau steel sheet pile-nya untuk cover dam, lalu kita dewatering, buang airnya, baru kita gali lagi. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang saya sudah berada di lokasi proyek rumah pompa dan mogot ketiga, yakni rumah pompa KM 13A. Ini sekarang kita ada di rumah pompa yang paling ujung di KM 13A, tepatnya yang dekat di lampu merah ini ya, perempatan Kalideres. Progresnya untuk sekarang kita lihat di belakang ini sedang melakukan clearing dari lahan existing, pohon-pohon yang sudah ditebangi kita clearing, nanti akan diangkut ke area disposal. Untuk lokasi di sini dimensinya kurang lebih sama dengan KM 13, itu di 8 kali 14 dengan kedalaman 4 meter. Untuk tampungannya juga sama, nggak jauh beda di 500 meter kubik ya. Untuk rumah pompa existing di sini relatif kecil ya Pak ya. Jadi di sini kita hanya menyambung rumah pompa existingnya, nanti kita perbarui karena di sini bangunannya bangunan semi permanen lah kita bilang. Jadi bangunannya bangunan triplek pakai gypsum. Jadi kita nanti diperbarui dan ditata ulang. Kalau pengalaman banjir yang ada di KM 13A ini lebih ke utara ya Pak ya untuk banjirnya. Jadi yang di bagian selatan sini relatif aman karena di sini elevasinya lebih tinggi. Nah, sedangkan di utara itu rumah-rumah penduduk itu lebih rendah daripada jalan dan mogotnya.
karena di sana lebih rendah. Nanti penanganan banjirnya, nanti air yang ada di utara kita alirkan ke rumah pompa K13A ini, lalu nanti dipompa ke Kali Mukerfat. Sobat Jelajah Jakarta, target penyelesaian rumah pompa dan mogot ini adalah bulan Desember 2027 mendatang. Pak Uki berharap rumah pompa ini bisa selesai tepat fungsi, tepat waktu, dan tentu saja bermanfaat bagi warga. Selesainya rumah pompa dan mogot ini kami ditargetkan selesai di Desember 2027. Kami berharap bisa tepat fungsi, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang di sekitar di Dan Mogot, terutama yang terdapat banjir, agar tidak terjadi banjir lagi seperti itu. Dalam kesempatan di episode ini, Pak Uki memohon maaf kepada para pengendara yang biasa melintas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ini karena sebagian jalannya terpakai oleh proyek, sehingga menyebabkan dampak kemacetan lalu lintas. Kami mohon maaf jika terjadi gangguan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan rumah pompa di Dan Mogot ini agar berfungsi dengan baik dan lalu lintas kembali seperti semula. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke lokasi proyek rumah pompa Dan Mogot, Jakarta Barat ini. Semoga informatif. Saya akan kembali ke lokasi proyek ini untuk mengupdate progres pembangunannya. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.